Swastiastu. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 8 kelas 3B Manajemen Sore, Ekonomi Manajerial. Sini kami akan membahas materi yaitu keputusan manajerial pada pasar persaingan sempurna. Nah, materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama kita harus tahu dulu definisi dan karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Lalu yang kedua, ada strategi kompetisi pada pasar persaingan sempurna. Lalu yang ketiga, ada 5 kekuatan Porter. Yang keempat, itu ada kurva permintaan dan harga keseimbangan pasar. Yang kelima, ada operasi jangka pendek pada perusahaan pada pasar persaingan sempurna. Lalu yang terakhir, ada operasi jangka panjang perusahaan pada pasar persaingan sempurna. Saya Putri Lameti Pratiwi, NIM 1902031561. Di sini saya akan membahas mengenai yang pertama kita akan bahas yaitu definisi dan karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Nah, yang pertama yaitu definisi dari pasar persaingan sempurna. Nah, apakah itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana penjual dan pembelinya itu sangat banyak, namun barang yang dijual hanya satu jenis atau jenisnya itu sama. Nah, contohnya itu bisa kalian temui pada pasar-pasar tradisional seperti pasar buah, pasar sayur, pasar beras, dan pasar gandum. Karena di antara keempat pasar ini mereka menjual produk yang sejenis. Misal pasar beras, mereka hanya menjual beras, tapi mungkin kualitasnya berbeda-beda, tapi mereka menjual satu jenis produk yang sama yaitu beras. Nah, di sini permintaan itu mencerminkan keinginan dari konsumennya, sedangkan untuk penawarannya itu adalah keinginan dari produsennya. Oke, sekarang kita lanjut ke karakteristik pasar persaingan sempurna. Nah, yang pertama itu ada banyak penjual dan pembeli. Nah, karena banyaknya penjual dan pembeli ini, jadi mereka tuh nggak ada kewenangan untuk mengubah harga dan struktur dari pasar. Jadi mereka penjual dan pembeli ini hanya sebagai price taker atau pengikut harga. Lalu yang kedua itu penjual itu bebas untuk masuk dan keluar pasar. Artinya kalau misalnya penjual merasa dirinya rugi, bisa keluar. Kalau misalnya mereka merasa untung, mereka bisa bertahan. Dan penjual baru pun bisa masuk karena hambatannya sangat kecil sekali. Nah, dengan adanya keluar atau masuknya penjual ini tidak akan mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Lalu yang ketiga yaitu barangnya bersifat homogen. Dan seperti tadi yang saya bilang, homogen itu artinya hanya satu jenis. Misalnya mereka yang menjual beras tapi kualitasnya mungkin berbeda-beda, tapi jenisnya sama yaitu beras. Bisa juga misalnya pasar sayur, mereka menjual sayur tapi jenis-jenisnya berbeda-beda, tapi mereka masih satu jenis, maksudnya satu ring produk yang sama yaitu sayur. Lalu yang keempat itu adalah mobilitas sumber ekonominya itu hampir sempurna. Artinya mereka itu dimanapun bisa mendapat sumber dari bahan baku yang mereka jual tersebut. Lalu yang terakhir itu lebih banyak didominasi oleh perusahaan kecil. Ini karena pada pasar persaingan sempurna itu sangat gampang sekali masuk dan keluar, dan modalnya juga tidak terlalu banyak, jadi perusahaan kecil pun bisa masuk di pasar ini. Oke, lanjut sekarang ke kelebihan pasar persaingan sempurna. Nah, kelebihannya itu yang pertama, peluang eksploitasi konsumen itu sangat rendah karena penjual tidak mungkin melakukan monopoli harga. Mereka pasti akan mengikuti sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Artinya penjual tidak bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, yang kedua, berorientasi pada konsumen, karena ya pada pasar persaingan sempurna ini karena harganya sudah ada,
Jadi mereka berorientasi pada konsumen agar barangnya bisa cepat terjual. Lalu yang ketiga, sangat sedikit biaya iklan karena produknya homogen, artinya tidak ada iklan pun produk itu akan dicari. Misalnya beras, gak ada iklan beras pun beras akan dicari oleh masyarakat, seperti itu. Terus yang keempat, itu juga tidak perlu biaya iklan karena kalau misalnya kita menjual harga yang lebih rendah sedikit dari pesaing, otomatis pembeli akan membeli produk di tempat kita daripada tempat pesaing, seperti itu. Lalu lanjut kita ke kekurangan pasar persaingan sempurna. Nah, kekurangannya itu yang pertama, penjual tidak mendapatkan motivasi untuk menghadirkan inovasi karena sekali lagi di sini adalah pasarnya itu jenisnya sama, yaitu homogen. Lalu yang kedua, lokasi memerankan peran besar dalam menghasilkan penjualan. Artinya semakin strategis lokasi tersebut, semakin gampang dicari oleh pembeli, maka semakin lakulah barang yang dia jual, seperti itu. Lalu yang terakhir, perusahaan manapun dapat memasuki pasar ini untuk menjual produk. Artinya tidak hanya perusahaan kecil, perusahaan besar pun bisa masuk ke pasar ini. Jadi itu bikin tenaga ekstra buat penjual kecil, gimana caranya supaya mereka bisa bertahan pada pasar persaingan sempurna ini. Oke, lanjut ke subbahasan kita selanjutnya, yaitu strategi kompetisi dalam pasar persaingan sempurna. Nah, ada beberapa strategi yang kita bisa gunakan agar kita bisa berkompetisi atau bersaing dengan para pesaing kita di pasar persaingan sempurna ini. Yang pertama, kita bisa menerapkan harga yang kompetitif. Artinya bukan harga yang lebih murah dari pesaing, tapi harga yang sesuai dengan kualitas kita. Misalnya kualitas kita lebih bagus dari pesaing, kita bisa berikan harga yang kayaknya cocok nih dengan kualitas produk kita, seperti itu. Jadi harga yang kompetitif ini belum tentu harga yang lebih murah dari pesaing, seperti itu. Lalu yang kedua, kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Artinya walaupun misalnya kita kalah di harga nih, harganya kita kayaknya agak mahal dari kompetitor, nah kita bisa memberikan pelayanan kepada konsumen yang lebih baik. Misalnya kita bisa lebih ramah, bisa lebih sopan, atau kita bisa memberikan bonus-bonus untuk pelanggan setia kita, seperti itu. Yang ketiga, kita bisa memperluas pasar. Nah, misalnya nih, kita hanya jual beras yang grade-nya misalnya grade B, udah banyak nih yang beli ibu rumah tangga kan, pasti ya yang penting murah gitu kan. Nah, sekarang kita bisa memperluas pasar kita dengan menjual beras yang grade-nya A, atau sekarang kan sudah ada tren seperti makan-makan yang organik. Jadi kita bisa jual beras organik, dan dimana itu akan memperluas pasar kita. Jadi bukan hanya ibu-ibu rumah tangga saja yang beli beras kita, tapi juga sama orang-orang yang menerapkan pola hidup organik tersebut. Lalu yang keempat, melakukan promosi. Memang sih iklan tidak terlalu dibutuhkan dalam pasar persaingan sempurna, tapi promosi mulut to mulut atau mulut ke mulut itu juga perlu sih untuk ada di pasar persaingan sempurna ini, karena dengan rekomendasi konsumen yang sudah belanja, pastinya produk kita akan semakin dikenal oleh pelanggan yang lain. Lalu yang kelima, yaitu jangan menjatuhkan pesaing. Artinya ya walaupun pesaing itu jelek, tapi kita jangan sampai kita menjatuhkan pesaing tersebut. Yang ada nanti citra perusahaan kita yang jelek, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pembeli yang bertanya tentang pesaing, ya jawab secukupnya aja, jangan terlalu menjatuhkan, seperti itu. Lalu ada ini yang menurut Handito Hadijuwono, ada 6 strategi untuk memenangkan persaingan. Ini dari bukunya yang bestseller itu. Jadi yang pertama yaitu membangun
persepsi yang baik. Artinya kita membangun branding diri itu yang baik, yang artinya yang positif gitulah di sosial media atau saat kita berjualan. Lalu yang kedua, kita bisa meningkatkan kualitas produk. Seperti tadi misalnya kita jual beras grade B, sekarang kita jual beras grade A, seperti itu. Terus yang ketiga, selalu menyajikan produk baru. Nah, misalnya ada produk dari merek A, sekarang kita jualannya merek B lagi karena ada produk baru. Terus ada baru nih lagi produk C, kita bisa jual lagi produk C. Lalu yang keempat, kita bisa melakukan pendekatan kepada customer. Itu seperti tadi, misalnya kita ngobrol, tanya feedbacknya gimana selama belanja di sini, apa ada kekurangannya, apa ada mau nambah barang lagi, atau kira-kira ada yang perlu ditingkatkan lagi atau tidak, seperti itu. Yang kelima, kita bisa melakukan distribusi yang terintegrasi, artinya distribusinya harus merata dan juga lancar, dan distribusinya harus benar-benar menjangkau konsumen kita, seperti itu. Terus yang terakhir yaitu lagi harga kompetitif, yaitu harga yang sesuai dengan kualitasnya. Artinya harga kompetitif itu tidak selalu harga yang murah, karena dengan harga yang murah pun kita juga memang sih kita bisa bersaing dengan perusahaan, maksudnya pesaing kita, tapi malah konsumen tuh kayak berpikir gitu loh, kok bisa ya mereka kita jual harga yang lebih murah, sedangkan yang toko aja dia nggak bisa jual harga segitu, apa jangan-jangan ini berasnya bohongan, misalnya grade A tapi ternyata grade B, seperti itu. Nah, itulah maksudnya lawan kompetitif itu, maksudnya harga yang wajar, harga yang sesuai dengan kualitas dari produk yang kita jual. Nah, sekian. Nanti untuk pembahasan yang lainnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Terima kasih. Nama saya Niputu Miarini. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kerangka strategi 5 kekuatan Porter. 5 kekuatan Porter merujuk 5 kekuatan yang secara bersama-sama menentukan persaingan dan keuntungan sebuah pasar atau industri. Bagian 5 kekuatan Porter adalah 1. Ancaman pendatang baru. 2. Rivalitas antar perusahaan yang ada. 3. Ancaman substitusi. 4. Daya tawar pembeli. 5. Daya tawar pemasok. Kurva permintaan dan harga keseimbangan pasar pada persaingan sempurna. Bisa dilihat contohnya, kurva permintaan industri dan perusahaan pada pasar persaingan sempurna. Keterangan pada gambar, pada kurva A industri menunjukkan tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pada kurva B, perusahaan menunjukkan jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar. Maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Karena perusahaan individual bertindak sebagai price takers, maka kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan berupa garis horizontal sebesar P kurva permintaan D sama dengan kurva penerimaan rata-rata atau AR sama dengan kurva penerimaan marginal atau MR dan sama dengan harga atau P. Kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif bergerak mulai dari titik 0,0. Kurva keseimbangan pasar equilibrium. Kondisi equilibrium ketika ia mencapai keuntungan atau profit maksimum. Keuntungan adalah perbedaan atau selisih antara total cost dan total revenue. Dengan demikian dapat dituliskan sebagai berikut. Profit TR kurang TC. Operasi perusahaan jangka pendek pada pasar persaingan sempurna akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Operasi perusahaan jangka pendek pada pasar persaingan sempurna. Maksimal keuntungan jangka pendek. Syarat tercapainya keuntungan maksimum jangka pendek terlihat sebagai berikut. MC sama dengan MR sama dengan P. 2. Kurva MC naik ke atas. P lebih dari AC.
Keterangan keuntungan maksimum jangka pendek terpenuhi ketika MC sama dengan MR dalam kurung titik D. Titik F sebenarnya juga bersinggung dengan MR, namun posisi MC saat itu menurun. Titik C merupakan titik yang memenuhi syarat P lebih dari AC. Kemudian tarik garis sejajar dengan sumbu horizontal sehingga mendapatkan garis BC. Hasilnya dengan harga besar P dan output sebanyak Q1, produsen akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar area ABCD. Syarat-syarat terpenuhinya kerugian minimum jangka pendek adalah sebagai berikut. Keterangan pada gambar 3, harga jual lebih rendah daripada AC, di mana P tersinggungnya di titik terendah AC dalam kurung titik J. Dari situ ditarik garis sejajar dengan sumbu horizontal dan didapatkan garis JK. Break even point dan shutdown point. Ringkasan terkait produksi dan keuntungan produsen di pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut. P lebih dari minimum AC. Pada kondisi demikian, produsen memperoleh keuntungan, sehingga produsen bisa memasuki pasar untuk jangka panjang. P sama dengan minimum AC. Ini adalah saat produsen mengalami impas dalam kurung break even. Untuk jangka panjang, produsen sebaiknya tidak masuk atau keluar pasar. P kurang dari minimum AC. Dalam situasi seperti ini, produsen mengalami kerugian, sehingga sebaiknya keluar pasar. P lebih dari minimum AVC, maka untuk jangka pendek produsen bisa melakukan produksi. P sama dengan minimum AVC. Produsen bisa melakukan produksi atau memilih berhenti untuk jangka pendek karena hanya VC yang tercover. Kondisi ini disebut sebagai titik henti produksi atau shutdown point. P kurang dari minimum AVC, produsen semestinya melakukan penghentian produksi karena VC tidak tercover pada hasil penjualan. Kurva penawaran jangka pendek. Contoh, misalnya di pasar persaingan sempurna terdapat produsen A dan B. Maka terbentuknya kurva penawaran masing-masing produsen bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, di gambar yang gambar 4 itu adalah kurva penawaran produsen secara individual di pasar persaingan sempurna. Lalu yang di sebelah kanan itu ada kurva penawaran pasar secara keseluruhan yang merupakan gabungan dari setiap kurva penawaran produsen yang ada di pasar persaingan sempurna. Perkenalkan, nama saya Igede Sotara Aditya Permana. Di sini saya akan menjelaskan equilibrium permintaan penawaran. Dimulai dari terbentuknya titik equilibrium di pasar secara keseluruhan atau saat harga sebesar P2 dan kuantitas sebesar QT dengan harga yang sudah terbentuk atau P2. Masing-masing produsen menyesuaikan kuantitas output yakni sebesar QE sehingga terbentuklah equilibrium produsen secara individual. Operasi perusahaan jangka panjang pada pasar persaingan sempurna. Kurva penawaran dan equilibrium jangka panjang. Dalam jangka panjang, produsen akan masuk atau keluar pada saat profit sama dengan 0. Penjelasannya sebagai berikut. Equilibrium satu produsen dalam jangka panjang tercapai ketika P sama dengan MC atau ini kondisi maksimalisasi profit. Pada saat itu, P juga masuk dengan minimum average cost atau AC, sehingga profit adalah 0. Dari hal tersebut,
terbentuklah kurva penawaran jangka panjang untuk keseluruhan pasar. Karena saat profit sebesar 0 secara setara dengan minimum AC, maka kurva penawaran yang terbentuk berupa garis lurus mendatar atau kurva elastis sempurna. Setiap harga yang berada di atas level tersebut atau P lebih besar minimum AC akan menghasilkan prof sehingga mendorong produsen lain untuk memasuki pasar dan menambah kuantitas produk yang ditawarkan. Sementara harga di bawah level P lebih kecil minimum AC akan mendorong produsen keluar pasar atau mengurangi kuantitas penawaran produk. Dalam jangka panjang, produsen akan masuk atau keluar pasar ketika profit mencapai 0. Pada saat tersebut, P sama dengan minimum AC atau kurva sebelah kiri. Kemudian, setiap produsen menyesuaikan diri untuk memastikan setiap permintaan sesuai dengan harga yang berlaku. Konsekuensinya, kurva penawaran jangka panjang di pasar persaingan sempurna berbentuk garis lurus mendatar atau elastis sempurna. Pengaruh perubahan permintaan pada equilibrium jangka panjang. Keterangannya, pada posisi awal ketika pasar hanya berisi 2 produsen, pasar berada dalam keseimbangan di titik A, seperti terlihat di kurva sebelah kiri. Peningkatan permintaan atau dari Q1 ke Q2 mendorong kenaikan harga atau dari P1 ke P2 sehingga menggeser titik equilibrium dari A ke B sekaligus, menambahkan sebesarnya profit yang diterima produsen. Dalam jangka pendek, keseimbangan pasar secara keseluruhan akan bergeser dari AT ke BT atau kurva sebelah kanan. Peningkatan profit ini menarik produsen lain untuk masuk ke pasar, sehingga mengubah equilibrium pasar menuju titik CT. Perhatikan bawah garis horizontal yang menghubungkan titik AT dan CT membentuk kurva penawaran pasar jangka panjang atau kurva elastis sempurna. Kurva sebelah kiri di gambar ketiga pada dasarnya sama dengan kurva sebelah kanan pada gambar 2. Dalam jangka panjang, setiap produsen akan menyesuaikan diri dengan harga yang berlaku sehingga kembali membentuk titik equilibrium yang baru atau titik G. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya sudah mendengarkan penjelasan dari bahasa materi kita pada kali ini, yaitu keputusan manajerial pada pasar persaingan sempurna. Semoga teman-teman bisa mengerti dengan materi yang kita berikan. Maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapan maupun kekurangan materi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Om Santi 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 Om. Bye bye.